Selamat sore teman-teman. Hari ini adalah tanggal 26 Januari 2024. 26 hari telah kita jalani sepanjang tahun 2024 ini. Tentu bukan hal yang mudah bagi kita semua untuk melewati hari-hari yang makin terasa makin panas walaupun sudah musim hujan, ataupun terasa melelahkan, apalagi dalam tubuh yang sudah makin tua dan makin rentan. Kami berusaha untuk tetap bahagia, tetap semangat menjalani kehidupan. Hari ini saya bertemu dengan seorang teman yang lebih muda dari saya, dan dia mengatakan bahwa dalam usia kami ini, kami makin merasa mudah lelah, mata yang makin tidak mampu melihat dengan jelas pada malam hari terutama, kaki yang mulai lemah, dan macam-macam hal yang dulunya tidak apa-apa tiba-tiba menjadi sesuatu yang menghalangi. Misalnya kalau kita pengen makan yang enak atau minum sesuatu yang manis seperti pada biasanya, lalu tiba-tiba kita tidak dapat lagi melakukan hal itu karena tubuh kita tiba-tiba bereaksi sangat hebat menjadi sakit diabetes misalnya, dan kita mendapat banyak pantangan dan beberapa macam obat yang harus diminum secara teratur atau harus ke dokter untuk mendapat perawatan atau cuma konsultasi, tetapi itu menjadi agenda rutin bagi seorang yang sudah lansia. Perjuangan yang tidak mudah, perjuangan yang tidak menyenangkan, tetapi tetap kita bisa saling membantu, kita bisa saling menolong satu dengan yang lain, sehingga kita dapat saling menguatkan. Kalau kita tidak mengalaminya, mungkin kita akan berkata, kamu terlalu mengada-ada, atau dalam bahasa Manado kita mengatakan, nama erek. Ya, itu kata-kata yang sering kita ucapkan pada seorang anak yang selalu merengek. Minta ini, terlalu sakit, tidak menyenangkan ya. Tetapi sebagai seorang yang tua, seringkali kita juga mengatakan hal yang sama kepada orang yang lebih tua atau yang lebih muda. Ketika dia mengeluh sakit ini, sakit itu, dan kita berkata, sudahlah, ayo, jangan gitu aja ngomel, jangan gitu aja mengeluh. Tapi ketika kita juga merasakan, maka kita akan mengatakan, lebih sabar ya, aku juga ngalamin yang sama. Ayo kita sama-sama latihan. Dan beruntung pada zaman sekarang kita mengenal YouTube yang bisa membantu kita memberikan beberapa saran alternatif dari para dokter yang baik hati, men-share beberapa kegiatan yang harus dilakukan atau gerakan yang harus dilakukan, dilatih setiap hari dengan sabar, dengan telaten. Saya dulunya bukan seorang yang sangat telaten untuk melakukan olahraga, terutama jika itu diharuskan pada saya. Saya merasa sangat terganggu, saya merasa sangat terintimidasi. Namun kenyataannya bahwa apa yang dikatakan oleh dokter tersebut, apa yang ditunjukkan gerakan-gerakan yang harus dilakukan, ketika saya lakukan itu membantu saya. Maka saya sharekan pada teman-teman saya yang mengalami hal yang sama. Beberapa diantaranya melakukan, beberapa diantaranya juga nggak peduli. Teman-teman, ada hal-hal yang kita pertimbangkan, apakah itu hanya sekedar mengganggu kita, sekedar berusaha untuk membuat kita merasa tidak nyaman,
Ataukah memang itu adalah hal yang sangat perlu bagi kita untuk kita lakukan? Ada seorang anak yang masih muda, seusia anak saya. Kemarin kami berjumpa dan ibunya mengatakan pada saya, anak saya kena diabetes. Tapi sebenarnya saya nggak begitu ngeh ya ketika diceritakan pada saya. Namun demikian ketika anak itu menunjukkan jarum suntik yang dia katakan pada saya, tante, jarum suntiknya sekarang nggak seserem yang dulu, jarumnya tipis banget sampai tidak terlihat. Itu menyebabkan rasanya nggak apa-apa harus suntik terus. Saya terkejut karena nenek saya dulu terkena diabetes. Dan buat saya diabetes itu adalah satu penyakit yang sangat mengerikan dan semacam vonis mati. Tidak persis kanker yang menyakitkan seperti itu, tetapi diabetes itu membuat nenek saya harus mengurangi jumlah makanan yang dimakan. Dia harus diet, banyak sekali pantangan yang harus dia jalani, dan sebagai anak remaja saya harus mengawal beliau, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, jangan makan terlalu banyak. Dan sampai sekarang hal itu menyakitkan hati saya. Saya berpikir seandainya saya tidak perlu mengatakan itu kepada nenek saya, tapi toh itu tidak akan menghilangkan hantu di kepala saya bahwa diabetes itu suatu penyakit yang sangat mengerikan. Sungguh pun sampai meninggal nenek saya tidak ada yang diamputasi, tidak ada luka yang membusuk. Semuanya baik, semuanya sangat baik. Nenek saya meninggal, saya tidak paham sakit apa, tetapi kemungkinan stroke ringan, dan stroke ringan yang kemudian membawa kepada kematian secara perlahan. Teman-teman, ada banyak hal yang tidak kita pahami. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti kenapa kita harus sakit, kenapa kita terkena diabetes. Mungkin kita sudah berusaha menjaga pola makan, mungkin kita sudah berolahraga, mungkin kita sudah melakukan ini, melakukan itu, tapi tetap penyakit itu singgah dalam hidup kita dan tubuh kita. Satu hal yang saya pahami, kita harus terus berusaha dan tetap semangat. Ada orang yang sangat baik dan meninggal dengan sangat cepat, yang dulunya sehat sekali dan tiba-tiba terkena suatu penyakit lalu pergi. Kalau mereka setua saya, mungkin orang akan berkata, iya, umurnya sudah banyak. Tapi toh saya melihat bahwa itu bukan akhir dari sebuah perjalanan. Besok ibu mertua saya akan berusia 96 tahun. Kami akan merayakan dengan sederhana, bukan membuat pesta besar dengan banyak tamu undangan, karena beliau terbaring stroke sepanjang hampir 2 tahun. Tapi kami bisa melihat walaupun beliau tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara, bahkan tidak dapat bergerak, bahwa semangat dan kebahagiaan yang terpancar dari matanya ketika dia melihat putra-putranya, ketika dia melihat kami datang. Kadang-kadang beliau tidur aja ya, tetapi kami bisa melihat wajahnya, ekspresinya, betapa dia mengapresiasi apa yang dilakukan. Besok saya meminta pada anak-anak saya, cucu-cucu saya,
agar mereka datang pada ulang tahun nenek buyutnya. Kami tidak tahu ada berapa ulang tahun lagi yang dapat dia rayakan. Tetapi kita mensyukuri setiap hari yang boleh kita lalui. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan berikan. Dan menggunakan setiap waktu untuk menyemangati diri sendiri dan juga menyemangati sesama. Memberi kekuatan, memberi semangat, memberi solusi kalau bisa. Paling tidak saran dan kata-kata yang membahagiakan. Tidak ada hal yang lebih baik dari berpikir positif dan menyemangati sesama. Seringkali saya sedih kalau harus menghadapi orang yang mengatakan pada saya, "Oh, kamu itu gemuk, kamu udah tua ya, kamu gak bisa apa-apa, kasihan." Saya tidak merasa harus dikasihani. Saya senang kalau ada orang berbuat baik pada saya. Tentu saya sangat bahagia kalau ada orang yang appreciate. "Oh, ibu masih penuh semangat." Kami tidak pernah merasa bingung kalau ibu menunjukkan kami suatu jalan atau memberi kami suatu pengetahuan baru. Mencontoh ibu saya, beliau usianya hampir 89 tahun, masih memasak setiap hari untuk kami. Itu permintaan beliau. Masih bisa nyari masakan baru, model baju yang baru di YouTube, bahkan men-share beberapa berita yang kami enggak kepikiran untuk mencarinya. Kalau beliau kebetulan dapat maka beliau akan men-share-nya pada kami. Hidupnya masih sangat berguna untuk sesama, untuk kami, untuk saya terutama, yang seumur hidup saya hampir selalu makan masakan ibu saya. Dulu saya berpikir itu, aduh kok nggak boleh makan lainnya ya. Padahal ibu saya itu sangat pintar masak dan semua orang mengatakan masakannya itu paling enak. Sekarang di usia saya yang hampir 67 tahun, saya menyadari, saya mensyukuri betapa saya beruntung punya ibu yang mau memasakkan untuk saya setiap hari. Teman-teman, bersyukurlah senantiasa. Gunakan waktu yang ada untuk memberi semangat kepada sesama, terutama yang membutuhkan. Nggak perlulah kita berusaha baik-baik pada orang yang tidak membutuhkan kita. Itu adalah suatu yang sia-sia. Tetapi apa yang bisa kita bagikan pada orang yang membutuhkan kita, insya Allah itu akan menjadi berkat pahala untuk kita. Selamat mengisi hari Anda dengan penuh semangat, karena hidup ini adalah anugerah untuk melakukan kebaikan bagi sesama kita. Selamat sore, sampai jumpa di video berikutnya.